Selain media digital, Mones juga mengeksplorasi media media lainnya seperti akrilik, oil, charcoal, dan watercolor. Untuk gaya ilustrasi sendiri, Mones memberikan kebebasan dalam karya-karyanya. Nah, bentuk-bentuk yang absurd, makhluk-makhluk imajinatif dalam balutan warna-warna yang vibrant menjadi ciri khas karya-karyanya. Nah, Mones juga telah memamerkan karya-karya digital dan lukisan tangannya berupa secara luas dari Asia hingga Afrika dan Amerika Serikat. Nah, dia dikenal serta dengan karyanya dengan pengembang aplikasi melukis digital ternama seperti Affinity Designer, Procreate, dan Procreate ya. Jadi sebagai salah satu artis yang ditampilkan dalam publikasi aplikasi mereka. Nah, Mones di sini mencetak beberapa karya seninya dan membuatnya menjadi pakaian dan alat tulis di bawah suatu merek yang disebut Monstero. Ya, jadi yang berdiri sejak tahun 2009, mohon maaf. Jadi Mones melakukan beberapa kolaborasi dengan perusahaan besar juga seperti menjadi pembicara di workshop Apple Store di Singapura, Bali Zoo, Duty Free Shop Bali, Starbucks, Havaianas, dan beberapa perusahaan lain yang masih menjalankan proyek dengan Mones. Nah, jadi beberapa notable work yang sudah beliau kerjakan, ini ya diantaranya untuk Navicula Salto Poster, ya album Navicula di tahun 2009, kemudian Holcim Calendar di tahun 2014, Bali Zoo Campaigns di tahun 2012 sampai saat ini, kemudian Pertamina Calendar di tahun 2016, kemudian ada sebuah buku didesain berjudul How I Send My Hug Around the World tahun 2015, kemudian Tropical Mural at Fully Restaurant Canggu tahun 2017. Kemudian Artwork for Procreate Application Campaigns di tahun 2018 sampai saat ini. Kemudian Artworks for Affinity Designer Application Campaigns tahun 2018 sampai saat ini. Kemudian beliau juga partisipasi dalam Part of Singapore Design Week tahun 2018. Kemudian Feature Artist for Painting Mickey Mouse and Figure for Mickey Mouse di ulang tahun Mickey Mouse yang ke-90. Bekerja sama dengan Walt Disney Indonesia, kemudian Artist for Starbucks Reserve Dewata Original Merchandise di tahun 2018 sampai saat ini. Kemudian Havaianas Local Soul Bali Artist, kemudian di Lockdown 2020 Creative Session with Affinity by Serif, dan yang terbaru kolaborasi Grab dengan Mones. Kemudian pengalaman pamerannya di sini juga sudah banyak sekali ya. Ada di Dolanan Umas Minyak di tahun 2018, kemudian Hey Ho Let's Go di Seminyak Bali juga tahun 2018, Tribute to Game of Thrones Singapura tahun 2014, dan 75 tahun of Batman ya di Jakarta tahun 2014, O'Neill 60 Years Innovation Tour, kemudian Fantastic Art di Bentara Budaya Bali tahun 2011, The Scene Stealer di Jakarta tahun 2010, Kuala Lumpur Design Week tahun 2010, kemudian Resistronic Bali tahun 2009, dan Noise Art Exhibition Bali di tahun 2019. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti sesi pertama kali ini pemateri akan memaparkan materinya kurang lebih selama 60 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab dengan moderator, dan terakhir ada sesi tanya-jawab dengan peserta melalui Zoom chat. Jadi teman-teman peserta, Stikomar silahkan nanti drop message kalian di Zoom chat ya. Nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan yang unik seperti itu. Ya, untuk itu saya persilahkan kepada Bli Mones untuk memaparkan materinya. Silakan Bli di sesi kami serahkan kepada Anda. Silakan. Oke, selamat pagi. Sudah mengundang saya untuk memberikan materi di kuliah industri online 2020 ini. Perkenalkan, nama saya Mones Gusmang, dan mungkin tadi sudah sangat jelas sangat lengkap dijelaskan mengenai CV saya. Jadi basic saya memang graphic design. Saya kuliah di tahun 2000, wah itu lama banget ya, jadi sudah 20 tahun yang lalu ya. Benar ya? Ya, 20 tahun yang lalu kuliah. Dan S1 saya ngambil graphic design
Dulu namanya desain grafis, sekarang berubah menjadi DKV. S1 dan S2 juga mengambil kajian seni. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin saya akan kita lebih enak menjelaskan dengan ini ya, dengan slideshow. Jadi saya akan share screen di sini. Sebentar. Wait. Bentar ya. Screen, oke. Oke, ini terlihat ya screen-nya? Ya, dari kami sudah terlihat. Oke, baik. Oke, seperti yang ada di slide pertama ini, itu dia nama lengkap saya. Jadi mungkin kebanyakan kalian melihat di nama sosial media saya memang pakai nama nickname yang nama panggilan saya dari SMA sebenarnya. Mones itu sampai ke bawah kuliah dan akhirnya dipakai sampai sekarang gitu. Ya, mohon maaf, slide-nya tidak terlihat lagi. Mungkin bisa di... Oh, oke. Nah. Wait. Sebentar, maaf ya. Oh, ini sekarang terlihat ya? Di sini sudah terlihat. Kalau di preview, coba diulang lagi. Oke, kalau di preview hilang ya? Oh ya, baik. Niki sudah terlihat, Bli. Silakan, Gus. Udah terlihat ya? Oke, sudah terlihat. Oke. Sudah jelas ya? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah logo saya. Itu ada website dan alamat Instagram. Jadi akhirnya memilih nama Mones ini karena memang dari awal pakai nama yang panjang yang tadi itu menjadi nama email, menjadi nama di segala macam kayak invoice segala macam itu jadi kepanjangan gitu. Dan kalau berhubungan dengan klien bule misalkan itu agak susah mereka untuk memahami atau menghafalkan nama saya. Dan akhirnya memilih pakai nama Mones ini dan akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu karena mungkin pelafalannya mudah diingat, mungkin berbeda gitu kan, itu seperti sudut pandangnya mungkin seperti nama brand gitu ya. Padahal di awal-awal memang tidak mendesain ini sebagai nama sebuah brand gitu, hanya karena biar gampang aja di email, biar gampang pelafalannya segala macam, dan ya ternyata sampai sekarang masih dipakai gitu, dan nama pemberian orang tua malah tidak pernah dipakai kecuali untuk hal-hal resmi gitu. Jadi akhirnya ya ini dipakai sampai sekarang, Mones ini. Jadi saya kuliah tahun 2000 dan dari tahun 2015 sudah di Garment. 2005 sudah kerja di Garment, tapi tahun 2006 itu sambil kuliah di Garment saya juga mengerjakan proyek-proyek di luar pekerjaan kantor saya. Saya di Garment sekitar 7 tahun dan banyak pelajaran yang bisa saya petik di sana. Dari tahun 2006 saya mulai mengerjakan proyek-proyek seperti ini, proyek-proyek untuk yayasan sebagian besar. Yayasan GUS ini adalah GUS itu gelombang udara segar, gitu. Yayasan di Kuta di bawah naungan Servergirl kalau nggak salah. Ya, Servergirl. Jadi proyek awal adalah seperti ini, lebih banyak ke gambar kartun, ke yayasan di Bali maupun di Lombok, itu beberapa yayasan saya kerjakan media promonya, dan lebih banyak stylenya adalah seperti ini. Karena di saat yang bersamaan saya juga bekerja pada waktu di majalah Bogbog. Mungkin sebagian dari kalian mungkin tahu ini majalahnya, tapi beberapa tahun belakangan majalahnya berhenti terbit. Jadi ini majalah cukup terkenal sebagai majalah kartun pelopor di Indonesia, majalah Bogbog ini, dan saya banyak mendapatkan pelajaran mengenai teknik menggambar, dan di sini pertama kalinya saya mendapatkan kepercayaan diri untuk menggambar sesuai dengan keinginan saya gitu. Karena sebelumnya saya di majalah Bogbog ini bukan sebagai kartunis atau ilustrator, bahkan saya
bekerja di sini hanya sebagai loper majalahnya. Jadi setiap majalahnya selesai terbit, saya bertugas mengantarkan majalah ini ke kios-kios gitu. Jadi saya dulu masih belum merasa percaya diri untuk menggambar, karena saya pikir gambar saya tidak sesuai standar umum. Nah, itu adalah mindset yang sebenarnya salah gitu ya. Karena sebenarnya tidak ada standar yang harus diikuti jika kalian ingin menjadi jika kalian ingin menyalurkan hobi menggambar gitu kasarnya. Karena tidak harus sama gambarnya gitu. Karena waktu itu mindset saya, gambar saya tidak sama dengan teman-teman di studio di Bogbog. Jadi saya minder gitu. Akhirnya saya mendapat wejangan dari Pak Jenggo, owner dan founder dari Bogbog, yang mengatakan bahwa gambar aja sesuai dengan apa yang kamu suka, karena gambar itu tidak harus sama dengan yang lain. Bahkan diharapkan harus berbeda gitu. Kalau kamu tidak bisa membuat tangan, ya bikin dia tangan versi kamu sendiri gitu. Jadi bisa kalian lihat di sini, saya bikin tangan, kadang tangannya 4, kadang tangannya 5, karena di prinsip dalam kartun itu tidak pernah salah gitu. Karena kita bisa bikin kakinya 7, tangannya 8, matanya 1, itu terserah gitu. Bigus, Jadi mohon maaf, kebebasan dalam ya. slide-nya belum berganti, jadi masih di slide yang awal tadi. Oh, belum berganti. Ye. Oh, aduh. Sepertinya Wentan ini deh, koneksinya sepertinya. Jadi mungkin nanti di preview-nya slide by slide seperti itu aja, nggak masalah. Oke. Kalau seperti ini kelihatan? Kelihatan. Nah, Niki mungkin lebih baik, Bli. Oke. Oke. Ya. Jadi kalau saya ulang tadi, kalau tadi slide ini kelihatan ya? Di Bogbog, Bli. Oke, ya. Di Bogbog ini ya. Ya. Jadi inilah awal mula saya sebenarnya mulai menggambar yang sesuai dengan keinginan saya, karena mendapatkan kebebasan dalam berkreasi gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, proyek-proyek pun mulai berkembang, dan juga beriringan dengan perkembangan tren di pasaran. Ada sosial media yang sehingga menimbulkan atau melahirkan proyek-proyek atau tren baru di pasaran, yaitu mural. Mural ini menjadi tren karena yang pertama itu akan berhubungan untuk mempercantik interior sebuah ruangan, dan yang kedua adalah sebagai media promosi yang sangat efektif untuk sebuah usaha, karena tanpa mengiklankan pada sebuah media, baik cetak ataupun media TV segala macam, mural ini bisa mengiklankan dirinya sendiri, karena orang akan bersuah foto di depan mural tersebut dan share foto tersebut di sosial media, sehingga itu akan menimbulkan awareness baru terhadap bidang usaha yang ada muralnya. Seperti ini ilustrasi atau mural yang saya buat di Foli di Canggu. Ini cukup viral ya pada sampai sekarang, bahkan saya bilang sekarang sebelum pandemi ya, saat masih ramai itu orang bahkan bisa dari bandara itu ke Foli dulu untuk fotoan, setelah itu baru ke hotelnya gitu. Jadi mural ini cukup viral, plus juga akhirnya sisi buruknya banyak yang niru gitu. Mungkin beberapa kalian sudah tahu bahwa ini sempat ada kasus sebelumnya, ada yang meniru, dan akhirnya singkat kata bahwa akhirnya dipilih jalan damai dan mereka minta maaf untuk itu. Jadi ya itu adalah sisi lain dari dunia internet ya. Jadi orang bisa melihat yang harusnya hanya terinspirasi, tapi jika tidak hati-hati dengan terinspirasi itu bisa kelewatan dan akhirnya ada di fase meniru. Nah, itu sebagai desainer juga harus berhati-hati mana batasan untuk terinspirasi dan mana batasan yang akhirnya bisa dicap sebagai sebuah penjiplakan karya. Gitu. Oke, jika saya kembali ke sini, sebenarnya tema-tema yang saya ambil di sini cukup sederhana. Bunga-bunga yang ada di sini sebenarnya bunga yang ada di kebun saya di kampung saya di Tabanan. Ada bunga bongkot, terus ini juga daun-daun ini juga ada di
kebun belakang rumah saya gitu. Jadi ide dalam sebuah desain itu sebenarnya bisa dari mana aja. Kadang hal-hal yang di sekitar kita pun bisa kita manfaatkan, tergantung bagaimana celah kita dalam melihat itu dan mengolahnya ke dalam bentuk visual yang lebih menarik. Contoh berikutnya adalah ini kan bunga ini sangat umum ya. Bunga ini saya buat di sebuah mural di Jimbaran, dan ini adalah bunga gemitir gitu kan, bunga yang bagi masyarakat Bali ini sangat lumrah dan sangat bisa dijumpai sehari-hari karena digunakan sebagai alat upacara. Tapi jika kita desain dengan angle yang menarik lalu disesuaikan dengan interior ruangan, maka ini akan menjadi sebuah desain yang cukup efektif dalam penggabungan antara interior dan juga sebagai media promosi restoran atau apapun yang berhubungan dengan klien kita gitu. Jadi kita sebagai desainer juga berlatih, walaupun kita dibuai dengan internet, ada banyak hal tanpa batas di internet, tapi kita juga tidak boleh melupakan apa yang ada di sekitar kita, karena aset visual kita sangat banyak, terutama misalkan kita ada di Bali ini, kita mempunyai banyak sekali vitamin visual gitu, kalau saya bilang gitu, karena kita punya budaya, punya alam yang baik, jadi itu bisa menjadi inspirasi kita. Tapi nanti di slide berikutnya saya bisa jelaskan mengenai dari mana saya mendapatkan inspirasi. Proyek-proyek berikutnya mulai berkembang nih, dari desain untuk yayasan, terus desain mural, lalu mulai berkembang desain untuk pengembang aplikasi atau app developer. Nah, ini adalah untuk ilustrasi yang saya kerjakan untuk Affinity Designer. Jadi sebelum saya mengerjakan ini, saya juga diminta sebagai beta tester. Jadi sebagai beta tester itu, saya bersama beberapa ilustrator itu diminta untuk ngetes sebuah aplikasi sebelum aplikasi itu dipasarkan gitu. Jadi kita sebagai desainer mencoba untuk menggunakan aplikasi itu untuk mengetahui apa yang kurang dari UI maupun UX-nya. Nah, itu kan sebenarnya sebuah pekerjaan yang saya sebagai anak yang kuliah tahun 2000 itu tidak pernah memikirkan atau membayangkan akan ada jenis pekerjaan yang seperti ini sebagai beta tester sebuah aplikasi, lalu membuat menciptakan ilustrasi untuk developer sebuah apps gambar untuk media promosi mereka, itu benar-benar tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi memang kita sebagai desainer itu, khususnya yang bergerak di bidang digital itu, bidang pekerjaannya semakin luas ya, yang saya lihat. Tidak hanya sebatas, kalau dulu kan hanya sebatas kita bikin poster, bikin desain untuk kemasan, seperti itu, yang berhubungan dengan cetak-cetak aja gitu. Nah, sekarang lebih ke arah digital itu pilihannya semakin luas dan banyak banget pilihannya. Tergantung dari bagaimana kejelian kita untuk melihat peluang-peluang tersebut. Dan jadi PR-nya sebagai desainer itu bertambah banyak nih, mulai dari yang awalnya hanya untuk meningkatkan skill desain saja, sekarang juga skill untuk mencari celah peluang di internet gitu. Itu pun juga akan dibantu dengan misalkan sosial media, ada di dalam sosial media kalian juga ditampilkan portfolio yang baik, terus bagaimana untuk menjalin koneksi di internet, online maupun offline. Nah, ini juga artwork untuk aplikasi Procreate. Pengembang aplikasi ini, Procreate ini dari Australia. Jadi mereka beberapa kali meminta saya untuk mendesain media promo untuk aplikasi mereka, baik di handphone maupun di iPad. Nah, 3 ilustrasi ini dikerjakan di handphone dengan menggunakan jari tangan. Jadi ini cukup lumayan butuh usaha lebih untuk membuat ini, karena handphone kan layar kecil ya, dan ini detailnya lumayan banyak gitu. Tapi
karena hobi otomatis ini hal yang menantang bagi saya, bagaimana menciptakan ilustrasi dalam media yang kecil dan terbatas, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Karena dengan demikian membuktikan bahwa tools hanyalah alat untuk kita untuk mempercepat bekerja, tapi kembali ke kita masing-masing sebagai pengguna tool tersebut. Bagaimana kreativitas kita dan bagaimana usaha kita untuk memaksimalkan apa yang ada di depan kita. Kalau misalkan kita ada pulpen dan kertas, itu pun juga starting point yang bagus gitu. Jangan sampai keterbatasan tools itu menjadi penghalang kita, apalagi menjadi membuat kita untuk berhenti berkarya. Jangan sampai seperti itu. Jadi apapun yang ada di depan kita, yang maksimalkan itu, nanti pelan-pelan di-upgrade. Oke, yang berikutnya juga ada proyek buku. Ini adalah buku children's book yang saya buat bekerjasama dengan penulis dari Amerika. Bukunya berjudul How I Send My Hug Around the World. Jadi ini buku yang dipasarkan melalui Amazon, dan prosesnya lumayan lama tapi menarik untuk dikerjakan, karena project children's book ini artinya kita men-switch otak kita itu menjadi anak-anak gitu, karena angle anak-anak lah yang kita inginkan gitu. Terutama mengenai karena project ini adalah untuk internasional dan yang diceritakan adalah anak-anak yang tidak ada di sini, jadi kita mesti mempelajari bagaimana cara berpakaiannya, lalu ini ceritanya di musim apa, lalu apa yang mereka lakukan di musim dingin, misalkan seperti itu. Jadi butuh riset yang cukup banyak untuk membuat ilustrasi buku ini. Tapi untungnya hasilnya sangat menarik, dan apa ya, saya dan penulis sangat puas dengan hasil yang didapat. Ini juga proyek buku Ford and Hustle. Saya membuat ilustrasi untuk cover dan beberapa ilustrasi di dalamnya. Dan ini workshop di Apple Store Singapura. Jadi akhirnya karena beberapa kali bekerja sama dengan Affinity ini, akhirnya saya juga dipercaya untuk memberikan workshop di Apple Store untuk menerangkan bagaimana penggunaan aplikasi mereka di iPad. Nah, ini juga apa ya, peluang-peluang yang sebelumnya mungkin tidak pernah terbayangkan bisa sejauh ini sebuah apa ya, pekerjaan sebagai ilustrator gitu. Jadi kita tidak cuma menggambar saja, tapi juga ada sesi sharing, bisa memberikan apa namanya, apa yang kita bisa ke halayak yang lebih ramai, lalu membuka peluang-peluang baru bekerja sama dengan tidak cuma klien yang berhubungan dengan proyek fisik, tapi juga bisa sharing seperti ini untuk memperkenalkan sebuah produk, lalu bisa untuk sebagai beta tester. Itu juga peluang-peluang baru di dunia desain, khususnya di era modern ini, di era sosial media, kecanggihan teknologi seperti ini, kita bisa bekerjasama dengan developer game atau yang lainnya. Nah, ini collaboration project ini juga menjadi hal yang menarik ya, di mana kali ini saya bekerja sama dengan teman saya, Marmar, di mana beliau adalah salah satu seniman arsitek ogoh-ogoh. Jadi teman saya dari dulu ini, akhirnya saya sempat bekerja sama dalam sebuah project. Jadi di sini kita membuat sebuah instalasi untuk Bandara Igusti Ngurah Rai, yaitu menggambarkan Bedawang Nale. Jadi di sini saya membuat desain dalam bentuk 2 dimensi, lalu diaplikasikan ke dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kolaborasi ini juga menjadi sebuah apa ya, tahapan penting dalam kita sebagai desainer, karena kolaborasi ini membuat kita untuk bisa bergerak lebih maju untuk menghasilkan sesuatu yang melebihi apa yang kita bisa sebelumnya. Misalkan saya tidak bisa 3 dimensi, membuat sculpture seperti ini, membuat instalasi,
Kalau saya ingin belajar ini dari awal, dari nol, mungkin akan butuh waktu sekitar 5-10 tahun sampai tahap ini ya. Tapi dengan kolaborasi itu kita akan persingkat waktu kita, dan kita bisa menggabungkan dua pemikiran menjadi sebuah satu karya yang melebihi apa yang kita bisa sebelumnya. Jadi seperti di sini Marmar sebelumnya tidak mungkin belum pernah memakai warna-warna yang vibrant atau desain yang mengarah ke pop art, tapi semakin ke sini karena ada kolaborasi ini menjadikan bentuk-bentuk baru yang di luar imajinasi kita masing-masing. Jadi sangat menarik untuk kolaborasi. Oke, apakah Pak Gede, apakah kelihatan nih slide-nya terganti? Oke, kelihatan, Di. Sudah kelihatan. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, bisa lanjut ya. Untuk inspirasi, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa inspirasi saya memang dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Terutama saya memang asli Bali, dari dulu juga di sini, dan melihat budaya dan alam kita di Bali ini kan sangat kaya sekali ya. Kita bisa melihat hal-hal seperti ini hampir setiap hari. Kita berhenti di lampu merah, di kanan kiri ada pura, juga ada ukiran-ukiran seperti ini, ataupun seperti ini ada tampilan budaya. Jadi hal-hal ini yang menginspirasi saya untuk membuat desain, tapi saya ingin menampilkan desain tersebut agak berbeda sedikit dari image aslinya gitu. Karena saya pikir kalau kita membuat seperti aslinya itu sudah banyak di pasaran ya, di pasar seni seperti itu orang sudah banyak kalau menggambar barong ya literally seperti barong itu sudah banyak banget. Tapi kita juga mempunyai kebebasan sebagai desainer untuk mengolah aset budaya tersebut menjadi sebuah bentuk baru yang menyesuaikan dengan market atau menyesuaikan dengan taste kita. Tapi perlu diingat bahwa dalam mendesain atau mengolah aset-aset budaya seperti ini yang kita kedepankan adalah unsur etika, di mana kita harus berhati-hati dalam menempatkan simbol-simbol budaya ke dalam desain kita. Misalkan kita tidak boleh menaruh desain barong ini ke dalam produk sandal gitu misalkan, atau bikini atau handuk gitu. Jadi ada unsur etika yang juga kita harus perhatikan, jangan sampai kita menyinggung simbol-simbol budaya. Nah, hal tersebut yang menjadikan basic saya dalam mendesain. Seperti ini misalkan desain untuk Picah Fest ini kan diangkat dari budaya Bali, tapi kita olah dalam bentuk yang lebih pop art, menggunakan style vektor, menggunakan warna-warna yang vibrant, menyesuaikan dengan karakter dari event. Karena ini festival, otomatis warnanya harus lebih vibrant biar menunjukkan kemeriahan dalam sebuah festival. Ini juga desain yang basicnya adalah barong, tapi diolah ke dalam bentuk yang lebih pop art gitu. Jadi disinilah bagaimana kejelian kita sebagai desainer untuk mengambil ide-ide dari unsur lokal, budaya yang kita temui sehari-hari, tapi kita bisa olah hal tersebut menjadi lebih menarik, menyesuaikan dengan target market kita ataupun visual yang ingin kita capai gitu. Misalkan harus ceria tapi menampilkan unsur Bali gitu. Nah, kita bisa mengolahnya menjadi ambil berapa unsur inti dari sebuah desain budaya lokal tersebut dan mengolahnya menjadi lebih menarik, misalkan dengan garis-garis yang lebih tegas, terus warna yang lebih vibrant. Oke, ini adalah kolaborasi saya dengan Starbucks yang akhirnya menghasilkan beberapa produk. Nah, di sini Starbucks untuk pertama kalinya
bekerja sama dengan seniman gitu, dan ini adalah spesial untuk Starbucks Dewata, yang artinya merchandise ini hanya ada di Starbucks Dewata yang ada di Bali. Dan mereka menginginkan desain yang ada unsur Balinya, tapi lebih apa ya, lebih fun seperti itu. Jadi konsep yang tadi saya pakai dalam desain produk ini. Nah, begitu juga untuk Havaianas, ini lebih menonjolkan Bali sebagai pulau tropis, sebagai destinasi surfing dunia. Maka desainnya juga menyesuaikan dan warna-warnanya juga menyesuaikan dengan brand Havaianas tersebut. Ini saya persingkat aja ya, karena lumayan panjang ini. Oke, berikutnya saya juga sebagai selain mendesain, saya juga membuat produk. Ini ada produk t-shirt saya, ada tote bag, ada t-shirt, dan beberapa produk lain yang saya kasih nama Monstero. Jadi ini ada brand yang sedang saya develop. Jadi ya bisa dilihat bahwa ini sebenarnya ini kan adalah basic yang paling banyak orang lakukan sebagai desainer ya. Saya kalau mereka nggak ada pekerjaan, misalkan ya udah mendesain untuk t-shirt aja. Tapi hal itu sebenarnya umum. Sekarang tergantung bagaimana kita berusaha untuk memanage brand tersebut. Nah, Monstero ini tentu saja punya banyak mimpi saya untuk mengembangkan brand ini, tapi memang jujur saja untuk pengembangan dua usaha yang berbeda itu memang membutuhkan effort yang lebih, karena tidak mungkin kita setengah-setengah dalam sebuah bidang yang kita tekuni. Misalkan Monstero ini tidak mungkin saya memberikan waktu saya hanya 50%. Ini harus membutuhkan effort yang lebih banyak, sehingga brand ini bisa menjadi lebih kuat brandingnya gitu. Jadi memang untuk selama ini memang belum maksimal saya fokuskan di sini karena memang lebih dominan di project-project, tapi Monstero ini masih punya list yang sangat panjang untuk diolah sebagai brand yang lebih serius gitu. Nah, sekarang ke topik utama, yaitu kreatif di saat pandemi. Kita sendiri tahu bahwa kita berada di masa pandemi ini mulai kurang lebih bulan Maret ya. Bulan Maret, saya ingat betul itu kami masih ada proyek mural di Seminyak. Jadi kita mengetahui dari Seminyak itu ramai, sampai akhirnya Seminyak itu sepi. Jadi kita proyek dari Seminyak ramai banget sampai tidak ada orang sama sekali di Seminyak. Jadi Maret itu adalah proyek mural terakhir kami. Yang sebelumnya mural kami non-stop selama 3 tahun itu, bahkan sampai tahun baru pun kami tetap bekerja dan hanya libur saat nyepi saja. Jadi segitu banyaknya dulu proyek mural, dan akhirnya di saat pandemi ini kami langsung berhenti gitu, karena memang yang pertama mural tersebut, proyek-proyek tersebut pasti berhubungan dengan industri pariwisata karena ditempatkan di hotel, restoran, kafe, dan yang lain. Jadi karena pariwisata tutup, otomatis proyek-proyek pun berhenti gitu. Dan apa ya, di Bali ini kan memang sebagian besar industri itu berhubungan erat dengan pariwisata. Industri kreatif apalagi, arsitektur, fotografi, desainer itu pasti berhubungan dengan pariwisata. Nah, saat pariwisata kita berhenti, kita mau melakukan apa gitu. Jadi pada awal-awal pandemi pun sebulan tuh ya diam, menyesuaikan, melihat apa yang terjadi, nonton berita gitu. Tapi saya pikir kita tidak bisa berhenti di sini ya. Saya pikir kita tidak bisa menunggu kapan ini menjadi normal, karena itu jangan ditunggu gitu, karena yang terpenting adalah bagaimana kita beradaptasi terhadap situasi yang sekarang. Jadi mulailah saya melihat-lihat di internet mengenai peluang-peluang baru, dan mulai ngobrol dengan teman-teman yang sebelumnya sudah bergerak lebih dahulu di bidang online untuk desain. Mulailah menemukan beberapa peluang gitu. Jadi saat apa ya, orang mungkin bilang itu kreatif di saat kepepet ya. Jadi saat kepepet kita bisa lebih kreatif gitu dan melihat peluang-peluang baru, dan itu memang benar adanya gitu. Dan akhirnya salah satu yang saya kerjakan itu adalah channel YouTube. Nah, ini hal pertama yang saya buat, yang sebenarnya saya sudah merencanakan ini dari setahun sebelumnya, tapi karena kesibukan di proyek akhirnya tidak sempat.
dan saat pandemi ini adalah saat yang paling tepat untuk membuat video tanpa tidak ada, karena memang tidak ada gangguan gitu, karena rumah otomatis sepi, studio sepi, lalu apa ya, saya bisa bikin video dengan lebih tenang gitu, dan mulai mempelajari bagaimana algoritma dari YouTube, bagaimana monetize-nya, banyak hal yang ternyata harus dipelajari dalam satu platform, misalkan YouTube. Karena sebelumnya yang saya tahu cuma Instagram aja, Instagram, Twitter gitu kan. Tapi kalau YouTube ternyata berbeda market gitu, maksudnya tipikal audiensnya juga berbeda dan harus dipelajari itu. Dan syukurnya channel yang saya buat ini mendapat respon yang baik, sehingga dalam waktu 2 bulan itu kita mencapai 3.000 subscriber, dan sekarang sudah 6.000 lebih. Dan itu pun juga akhirnya membuka peluang baru di mana mulailah muncul beberapa penawaran untuk sponsor gitu. Lalu mulai tawaran untuk membuat bekerjasama dengan Affinity. Yang waktu ini yang saya buat adalah saat mereka melihat saya membuat video di YouTube, mereka menawarkan saya untuk membuat sesi online juga, kelas online di channel mereka, dan dibayar tentu saja. Dan itu adalah peluang baru yang seperti kata pepatah, jika kita menutup satu pintu, kita bisa membuka pintu peluang yang baru gitu. Jadi yang saya pelajari di sini adalah apapun yang kita kerjakan, kita akan, kalau kita fokus di situ, akan menghasilkan sebuah peluang-peluang baru gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Bahkan saya buat TikTok juga. Saya buat TikTok karena memang saya berusaha untuk menyesuaikan kemana arah market. Tapi di TikTok saya, Anda tidak akan melihat saya bergoyang-goyang ya. Jadi itu bukan keahlian saya. Saya berusaha menyesuaikan ini dengan misalkan share beberapa shortcut ataupun beberapa short tutorial di TikTok itu. Jadi saya seperti yang saya katakan tadi, ini platform kan pasti berubah-ubah ya. Instagram sekarang merajai. Kita tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin platformnya akan berubah. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan kemana arah industrinya ini, dan bagaimana kita beradaptasi, mungkin kita akan lama-lama akan ketinggalan gitu. Jadi kalau di industri ini kan siapa yang cepat beradaptasi itu yang bisa bertahan gitu. Karena semuanya berubah sangat cepat gitu. Jadi kalau arahnya TikTok, oke lah, saya masuk TikTok juga. Tapi mungkin saya menyesuaikan dengan apa yang saya bisa. Kalau nanti ada platform baru, oke lah, mungkin saya akan coba lagi. Jadi saya tidak mau seperti menjadi orang yang seiring bertambah umur lalu saya malas untuk belajar hal baru. Itu saya tidak mau seperti itu. Saya ingin seiring bertambahnya umur saya juga selalu bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di tren di pasaran gitu. Jadi kita sebagai desainer yang bergerak di bidang di teknologi ini, kita sangat dekat dengan teknologi. Jadi kita bisa saran saya coba untuk tetap membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan kemana arah market dan trennya seperti apa gitu. Lalu di saat pandemi ini juga saya mencoba untuk memfokuskan Monstero ini berjualan di Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Dan itu yang sebelumnya saya serahkan ke staff, kali ini saya belajar untuk melakukan sendiri dari awal sampai akhir, dari upload foto, mengetahui bagaimana seluk-beluk Tokopedia, bagaimana penjualan, bagaimana saya jadi CS sendiri, saya berkomunikasi dengan yang pemesan, saya juga mengirim dan ke Tiki, JNE, saya ingin tahu workflow-nya itu seperti apa gitu. Dan itu ternyata ya seperti yang saya saat pelajari mengenai YouTube, mempelajari platform seperti Tokopedia ini pun juga harus dipelajari gitu. Dan semakin saya masuk mempelajari ini, saya melihat bahwa kalau serius di bidang ini itu sangat bisa gitu, karena cara-caranya sangat ada semua di situ, tutorialnya ada, cara berjualannya ada,
tren produk yang laris ada, semuanya ada. Dan kita sebagai desainer punya semuanya gitu. Kita bisa mendesain, kita bisa membuat produk, kita bisa membuat display yang menarik, kita tahu cara layout yang menarik, tinggal ikuti cara mereka jualan gitu. Nah, kuncinya memang fokus di situ. Kalau fokus di Tokopedia itu pasti berhasil gitu, dan harus fokus. Kalau saya fokus di YouTube juga pasti berhasil gitu. Buktinya saat saya fokus di YouTube itu follower saya naik cepat. Nah, sekarang saat saya tidak terlalu fokus di YouTube, follower saya kenaikan presentasinya otomatis tidak sesignifikan saat awal-awal fokus. Nah, itu membuktikan ya kita fokus di mana itu akan mengikuti ini. Jadi fokus dan konsisten pada bidang yang kita tekuni itu sangat penting. Platformnya banyak sekali. Mungkin banyak teman-teman yang desainer yang masih kuliah juga bermain Fiverr misalkan, itu cukup populer ya. Saya kenal beberapa orang yang memang fokusnya di Fiverr aja, platform yang memang harganya murah ya, tapi mereka sangat fokus di situ, itu penghasilnya bisa puluhan juta per bulan. Fokusnya di situ aja, satu itu aja. Jadi kita bisa fokus di bidang apapun dan berhasil di bidang apapun kalau kita fokus di situ dan pelajari seluk-beluknya dari awal banget sampai level up-nya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari di situ. Nah, seiring bulan per bulan berjalannya di pandemi ini juga ada new normal, ada konsep new normal, itu juga menghasilkan proyek baru. Misalkan proyek saya yang paling baru adalah dengan Grab, ada proyek yang sangat menarik dan saya sangat excited untuk mengerjakan Grab X Mones. Jadi di sini saya membantu Grab untuk membuat desain komik yang akan terbit setiap minggu untuk memperkenalkan fitur-fitur baru dari Grab yang menyesuaikan dengan new normal. Jadi misalkan mereka di mobilnya ada apa namanya standar baru, misalkan ada separator, ada pemisah antara pengemudi dengan penumpang, ada hand sanitizer dan segala macam. Itu kita promosikan atau kita berusaha bahasakan ini dalam bahasa visual dalam bentuk komik gitu. Jadi proyek-proyek baru mulai berdatangan dan kita mulai sibuk. Di sini saya tulis beberapa proyek baru sedang dan akan berjalan menyesuaikan dengan new normal. Jadi ada buku anak, ada desain packaging, ada promo-promo digital, masker, aplikasi baru juga mulai update aplikasinya, mulai ada commission untuk membuat apa namanya untuk tester aplikasi mereka dan membuat artwork di situ. Jadi apa ya, tim saya akhirnya mulai bekerja normal gitu. Yang sebelumnya work from home akhirnya kita kembali kerja di studio, mulai menghidupkan lampu-lampu dan menghidupkan komputer. Jadi semua mulai sibuk di sini. Jadi ini udah mulai bagian akhir, dapat saya simpulkan bahwa sebagai desainer kita harus cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang sedang terjadi di luar sana. Jadi misalkan trennya adalah digital, kalau di proyek fisik kita sedang tidak bisa dikembangkan, kita bisa berusaha beralih ke digital. Karena di digital itu banyak sekali ada peluang-peluang, terutama kita sebagai desainer. Selalu ada peluang baru jika kita mau mencarinya. Nah, jika mau ya, karena tidak ada alasan untuk tidak bisa sekarang, karena semua orang memegang handphone yang ada internetnya, smartphone. Jadi peluang itu ada di ujung jari tangan kita sebenarnya, kalau kita mau untuk mencarinya. Oke, jadi sudah selesai. Sekian pemaparan dari saya mengenai kreatif di saat pandemi. Ini promosi sedikit, kalau ini website saya, Instagram, dan juga channel YouTube, di subscribe. Jadi sekian dari saya, mungkin berikutnya saya serahkan ke Pak Gede sebagai moderator untuk ke sesi berikutnya, mungkin sesi tanya jawab ya. Silakan Pak Gede. Ya, baik. Terima kasih Bli Mones atas presentasinya ya, sharing sessionnya menarik sekali. Jadi perlu teman-teman Stick-Commerce ketahui juga bahwa ini pribadi ya, Bli. Jadi saya mengenal nama Mones itu sejak tahun 2004.
Jadi waktu itu saya Wih, kelas ya, waktu itu kelas 3 SMA. Jadi waktu itu saya punya teman sekarang dia artinya setelah tamat SMA dia melanjutkan kuliah di ISI Denpasar. Itu ada oh ya. dua teman, yang pertama namanya Dogi Ardike, terus kemudian yang lagi satu namanya Indra Renov. Nah, Oh iya 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 iya. ini Ya. satu Dogi sama angkatan sama Indra dia. tahu nggih. Ya, Oh iya iya. jadi waktu SMA dulu kami kan sekelas nih. Jadi dulu sewaktu Ya. lulus SMA mau mikir nih, jadi masuk nah gitu. Nah, terus Hmm. saya sendiri jadinya berbeda aliran. Jadi mereka berdua masuknya ke ISI Denpasar, nah saya sendiri yang ke Stikom Bali. Nah, waktu itu nama Mones, wah ini karyanya Mones bagus. Nah, zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya, karya itu bisa terpublish dengan cepatnya karena perkembangan internet. Jadi waktu itu saya melihat karya-karyanya Bli itu berdasarkan foto dari teman-teman, terus bergaul dengan teman-teman Oh. di sana. Jadi dari situ juga, wah ini keren sekali desainnya seperti itu. Nah, bahkan mungkin dari ketertarikan itu juga mengakibatkan saya juga ada beberapa desain-desain yang kami buat di sini juga terinspirasi dari warna-warna yang dimiliki atau yang Blimones buat gitu modelnya. Jadi sangat menginspirasi sekali buat Aduh, saya terima pribadi. kasih loh. Ya. Dan juga Terima ini kasih, makasih. ya, dan ada keunikan tersendiri juga. Rumahnya Blimones itu ternyata satu gang dengan rumah mertua Tiang gitu. Jadi saya hampir setiap Oh hari ya? melewati itu gitu. Di gang Waduh, Pinus. mampir-mampir. Ya, mampir. Iya, beberapa kali Mampir-mampir Pak sempat Gede. ya Ya. sempat melihat juga. Oke, Bli, kita masuk ke pertanyaan, Gih. Jadi di sini di chat Ya. sudah ada beberapa yang masuk, tapi mungkin kita coba diskusi santai dulu, Gih. Jadi di sini Tiang sudah ada beberapa pertanyaan nih yang ingin disampaikan oleh mahasiswa. Mungkin terkait dengan dunia akademis, nggak, Bli? Niki, Ya. kalau dari latar belakang pendidikan, apakah kalau dilihat dari segi jurusan yang Blimones tekuni waktu zaman kuliah S1 dan S2 itu kan tentunya kita lihat dari sisi akademis ya, tapi apakah hal tersebut juga sangat menunjang di dalam implementasinya di dunia industri, Bli? Karena kan biasanya juga Niki ada mahasiswa kami yang background-nya IT, teknologi informasi, bahkan mereka cenderung bekerjanya di lingkungan multimedia dan akhirnya mereka bisa expert gara-gara bergaul di lingkungan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira latar belakang akademis itu berpengaruh besar tidak dalam perjalanan karirnya Blimones, Niki? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Gede. Kalau latar belakang pendidikan itu saya pikir eh, pasti sangat berpengaruh ya. Tidak cuma pendidikan ya, segala hal yang kita lalui dalam kehidupan kita itu kan pasti akan berpengaruh terhadap pembentukan kita sekarang gitu. Misalkan di kampus, misalkan kita menempuh pendidikan, sadar ataupun tidak, itu semua akan masuk ke dalam otak kita dan menjadi data yang kita akan pakai untuk kemudian hari gitu. Yang kedua, lingkungan kampus juga akan sangat berpengaruh karena eh, lintas profesi itu menimbulkan sesuatu yang sangat menarik gitu. Misalkan apa ya? Kakak saya adalah seorang fotografer yang punya background ilmu ekonomi. Jadi dia tuh sangat pintar untuk hitung-hitungannya gitu loh. Maksudnya dari sisi kreatifnya dia secara otodidak belajar fotografi, tapi dia dari segi apa ya memanage usahanya, terus apa ya kasarnya menghitung uang itu kan sesuatu yang serius ya. Manajemen keuangan dalam sebuah industri itu suatu hal yang sangat serius. Kalau kita di bidang kreatif kita itu pincang di hal tersebut, ya kita gagal dalam menjalankan industri kreatif kita karena namanya juga industri kita tidak hanya bagus-bagusan gambar aja, tapi kita juga pintar bagaimana memanage itu. Nah, salah satu staff saya juga graphic design yang punya background IT, jadi dia itu punya nilai plus gitu loh, karena satu dia bisa desain, satu lagi dia sangat paham dengan IT, jadi sangat paham bagaimana sebuah program itu bekerja. Kalau aplikasi baru dia sangat mudah untuk memahaminya dan segala macam itu. Jadi
kasarnya apa ya, kayak lintas platform itu sangat sangat penting dan sangat apa ya, sangat mendukung bagaimana kita bekerja dalam industri kreatif ini. Kalau saya di S2 saya kan di kajian seni ya, walaupun itu mungkin secara teknologi itu bukan hal yang kita mempelajari Photoshop segala macam ya, tapi itu berpengaruh bagaimana saya melihat sebuah karya seni ataupun sebuah karya yang akan saya ciptakan gitu. Jadi angle-nya itu menjadi berubah dan berkat kuliah di S2 di kajian seni itu saya melihat sesuatu itu menjadi lebih apa ya, lebih mendalam gitu, khususnya dalam sebuah karya, dan itu sangat berpengaruh bagaimana saya dengan tim di studio saat menerima sebuah proyek itu kita juga melihatnya dari segi apa ya, dengan lebih mendalam ya, tidak cuma sekedar desain sudah jadi sesuai dengan permintaan klien, tidak cuma di situ saja, tapi lebih ke ini sesuai nggak dengan brandingnya secara estetika ini seperti apa gitu, dan banyak gitu. Jadi kesimpulannya sangat sangat berpengaruh sih. Baik, artinya sangat berpengaruh ya, jadi latar belakang pendidikan. Jadi karena memang juga kalau kita membuat sebuah produk desain atau produk multimedia itu juga tanpa keilmuan atau latar belakang keilmuan itu juga akan, artinya karya yang kita buat itu tidak memiliki filosofi yang mendasar dengan baik. Jadi memang harus ditunjang juga dengan keilmuannya. Baik. Nah, terus kemudian begini Bli, tadi Bli sempat Bli Gus tadi sempat menjelaskan di salah satu slide di awal-awal tadi. Jadi desain itu berdasarkan imajinasi. Jadi karya-karyanya Bli Mones ini rata-rata kan berdasarkan imajinasi pribadi ya. Dan imajinasinya juga kalau menurut saya yang ngefans sejak tahun 2004 itu juga karakter monsternya memang kuat sekali dan sampai sekarang pun itu masih tetap terbawa gitu ya. Jadi tadi Bli menjelaskan karena imajinasi itu nggak ada yang menyalahkan kan gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan pada saat membuat karya itu Bli, bagaimana dengan brief dari si klien gitu ya. Jadi kalau misalnya ada project nih, briefnya si klien itu kan apa dia melihat Bli Mones ini dilihat dari sisi karakter desain yang sudah dibuat, artinya pokoknya biar perusahaan saya ini, saya pengen dipoles atau di branding berdasarkan stylenya Mones. Makanya tadi kan ada Starbucks, Havaianas, kolaborasi dengan Bli, bahkan sampai Grab juga. Nah gitu. Jadi apakah itu memang keinginan dari klien atau ada project-project juga yang memang harus dari dari keinginannya mereka. Jadi pokoknya mau nggak mau harus ngikutin selera si klien. Nah, seperti apa kira-kira? Yeah. Kalau project itu macam-macam ya, tapi secara basic kita sebagai desainer itu kan memang dilatih untuk berkomunikasi dengan klien dan apa ya, ego kita tidak bisa 100% di situ. Beda dengan seni murni kan gitu. Kalau di graphic design atau desain komunikasi visual itu namanya juga komunikasi. Jadi ada hal yang ingin kita capai bersama gitu. Klien punya keinginan, mereka punya brand, mereka punya guidelines, sedangkan kita juga punya style yang kita bangun sendiri gitu. Jadi disitulah kita nanti mencari titik tengahnya sehingga menghasilkan sebuah hasil desain yang disepakati bersama gitu. Jadi beberapa klien, tergantung klien ya, ada yang memberikan persentase 100% sesuai dengan terserah. Saya mau bikin apa itu terserah, ada juga. Ada yang 80% style saya, 20% sesuai dengan guidelines mereka, ada yang 50-50. Bahkan ini cukup jarang ya. Setahun mungkin pernah 1 atau 2 yang benar-benar project yeser. Jadi project yeser itu ya Pak gitu, mau apa aja ya gitu. Tapi itu sangat jarang ya, sangat jarang karena mungkin semakin ke sini itu brand kita kan terbentuk. Jadi orang tahu dari misalkan kata orang warna saya khas gitu. Jadi mulailah kebentuk proyek-proyeknya mulai melihat dari portfolio baik di sosial media maupun di website. Kan makin ke sini kan mulai terbentuk style ya, terbentuk ciri khas. Jadi klien sudah bisa memilih
dengan siapa mereka bekerja sama, karena sudah melihat portfolio dari desainer tersebut. Misalkan beberapa klien saya pasti tahu kalau saya pakai warna-warna yang vibrant, pakai karakter-karakter yang seperti yang saya buat, dan mereka sudah datang dengan pengetahuan terhadap portfolio saya. Jadi itu lebih mudah sekarang. Tapi saya juga apa ya, seperti misalkan proyek-proyek ini bunga-bunga ini kan tidak ada unsur monsternya kan gitu. Tapi di sini warna-warna vibrantnya yang masuk gitu. Jadi sebenarnya saya di sini bergerak di industri ini, saya maupun kita semua yang bergerak di industri kreatif ini, kita kan berusaha tidak terlalu menyempitkan apa ya, kita berusaha untuk mengambil proyek seluas-luasnya gitu, karena kemungkinan kita untuk bekerja sama dengan berbagai lini bidang usaha itu sangat besar gitu. Kita sebagai ilustrator misalkan saya bisa bekerja sama dengan desainer produk, saya bisa bekerja sama dengan aplikasi, saya bisa bekerja sama dengan desainer interior, arsitek, orang sculpture, banyak hal gitu. Jadi ego kita memang sangat penting dalam industri ini karena ego kita akan memberikan diferensiasi kita di antara pelaku yang lain. Karena, sorry ya suara anjing saya. Karena apa ya, industri kreatif ini kan semakin ramai ya, semakin ramai dan dulu yang membedakan orang itu kan adalah yang mana yang punya komputer, yang mana yang punya Wacom, yang mana yang punya kamera DSLR, itu yang membedakan siapa yang menonjol, siapa yang enggak. Nah, sekarang semua orang kan punya tools yang sama. Jadi bagaimana caranya kreatif atau bagaimana caranya kita untuk menonjol di antara banyak kerumunan desainer tersebut adalah melalui ego kita. Ego kita ini adalah hal yang bisa kita pakai sebagai diferensiator kita. Jadi kayak misalkan gambar saya monster-monster ya, yang saya munculkan kan monster-monster, banyak warna-warna yang vibrant. Klien tidak selalu datang dengan minta gambar monster gitu. Tapi mereka melihat saya berdasarkan diferensiasi tersebut. Melalui diferensiasi tersebut, mereka melihat saya dengan gambar monster, lalu mulailah tahap pertama mulai berbicara, maksudnya email dulu melalui apakah Mones bisa bekerja sama dengan kita adalah perusahaan A, misalkan kita punya brand seperti ini, saya lihat desainer Anda menarik, bisa nggak kita buat bekerja sama dalam untuk membentuk sebuah media promosi seperti itu, menyesuaikan dengan style keduanya. Jadi tidak melulu outputnya gambar-gambar monster, bahkan gambar outputnya bunga-bunga gitu. Seperti ini gitu. Jadi bagaimana kita tampil berbeda di sosial media, di internet itu sangat penting bagi saya. Karena itu akan membuat kita berbeda dan menonjol di antara pelaku lainnya di industri ini. Sorry, ya gitu. Oke, baik. Jadi ada penting ya kita memiliki ego atau apa namanya? Tentunya ego yang positif, kemudian itu juga menjadi diferensiasi atau pembeda kita dari artis-artis lainnya, kan begitu kira-kira ya, Bi ya? Iya, betul. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke apa namanya ke pertanyaan selanjutnya, baik saya ingin mengumumkan juga kepada Stikomers di sini bahwa ini saya baru dapat informasi dari panitia bahwa akan ada giveaway. Jadi mungkin saya bacakan ya. Let's share experience kalian tentang kuliah industri online di 2020 dan menangin giveaway dengan total jutaan rupiah. Jadi caranya sangat mudah ya. Teman-teman Stikomers bisa meramaikan acara Kulindus ini dengan cara yang pertama, silakan kalian memposting foto atau video semenarik mungkin di feed Instagram kalian masing-masing dengan hashtagnya Kulindus Online 2020. Apa saja bisa diposting ya, misalnya selfie bareng dengan laptop kalian yang lagi buka Zoom pada saat sesi itu berlangsung. Kemudian yang kedua, terus tinggal ceritain deh bagaimana experience yang menarik tentang kamu, dari kamu tentang kuliah industri online ini. Mulai dari pembicaranya, bisa dari materinya,
atau keseruan Sticommerce bareng teman-teman lainnya saat kuliah industri online. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman Sticommerce bisa men-tag akun IG @sticombali, @akademik Stikom Bali, dan @kemahasiswaan Stikom Bali. Tentunya juga bisa men-tag akun dari pembicaranya ya. Kalau sekarang sesinya Beli Mones @mones_, begitu ya Beli ya. Ya, Kemudian betul. yang keempat, jangan lupa pakai hashtag tanda pagar kuliah industri, tanda pagar kuliah industri online 2020, tanda pagar ITB Stikom Bali, dan tanda pagar Sticommerce Update. Kemudian yang kelima, konten dengan caption paling menarik. Nah ini ya, ini perlu diperhatikan Sticommerce. Konten dengan caption yang paling menarik dan like paling banyak, pastinya bakal mendapatkan giveaway dengan total hadiah jutaan rupiah. Ya, jadi ada giveaway menarik juga dari salah satu sponsor yang juga bekerja sama dengan Beli Mones. Oke. Nah, tapi ini nanti masih dirahasiakan giveaway-nya. Yang penting sekarang teman-teman Sticommerce silahkan perbanyak share keceriaan kegiatan ini melalui Instagram. Baik, Beli Mones, ini ada beberapa pertanyaan yang saya himpun melalui chat juga. Oke, tadi ada 3 pertanyaan yang sudah sebagian besar dijawab juga oleh Beli Mones. Kemudian, oke, ini menarik. Beli Mones, saya mau bertanya, belakangan ini kan banyak kasus copyright atau pengambilan karya oleh seseorang tanpa sepengetahuan si seniman untuk kepentingan pribadi. Nah, banyak dari mereka tidak tahu tentang copyright dan mengambil karya-karya seni dari platform seperti Pinterest, Google, ArtStation, dan lain-lain. Gimana pendapat Beli Mones terhadap hal ini? Dan apa yang seharusnya desainer atau artis lakukan untuk menangani hal ini? Nah, ini dari Komang Nopan, angkatan 2019. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya, Bli, berkaitan dengan copyright di chat-nya juga sudah ada. Copyright-nya. Yeah. Termasuk yang ini yang cukup viral, Bli. Jadi saya juga sempat mengikuti itu ya. Tadi Bli Mones sempat sekilas menjelaskan, mungkin sekarang bisa dijelaskan. Yeah. Silakan, Bli. Oke. Terima kasih atas ini ya pertanyaannya. Jadi memang masalah menjiplak itu sangat sering kita dengar ya, terutama di era digital ini, di internet ini, di mana orang punya akses untuk melihat portfolio orang lain, mereka bisa mengunduhnya, mereka bisa menyimpan, dan mereka bisa melakukan apapun dengan itu. Jika di luar mereka, misalkan saya bicara di luar mereka tahu mengenai mengenai hukum, mengenai hak cipta gitu kan. Tapi secara umum kan memang hak cipta ini memang menjadi permasalahan yang cukup serius ya, karena sebagian besar kita desainer ini tidak paham 100% mengenai hal tersebut, mengenai hak cipta, mengenai hak dan kewajiban kita terhadap karya kita, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Bagi orang lain juga apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan terhadap hal yang di-expose di internet gitu, baik di Google ataupun di platform sosial media. Nah, jika melihat dari kasus saya sebelumnya yang menjiplak karya saya ini kan yang mengetahui ini adalah netizen, sebut saja seperti itu ya. Jadi orang lain yang mengetahui kalau karya saya ditiru oleh orang lain. Jadi sebelum saya menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan, yang meniru, saya berusaha untuk melihat dulu apa benar ini adalah penjiplakan atau cuma terinspirasi gitu kan. Nah, itu sangat penting batas antara menjiplak dan terinspirasi, karena terinspirasi sangat umum bahkan sampai sekarang pun saya masih browsing di Pinterest untuk melihat-lihat ide baru hanya untuk mengisi visual kepala saya saja. Tapi tidak pernah yang noktok ngeliatin terus niru untuk jadikan sebuah proyek, itu tidak pernah. Tapi untuk berlatih itu sering berlatih. Nah, itu kan untuk personal use ya. Tapi kalau yang ini kasusnya kan dipakai untuk komersil. Jadi mereka menirunya
tanda kutip mereka menganggap ini terinspirasi, lalu menggambar mural ini di restoran dan mempostingnya di sosial media. Nah, salahnya kan di situ, di posting, disebarkan, dan diakui sebagai desainernya. Setelah saya lihat, apakah persentasenya cukup untuk dianggap menjiplak, karena yang saya tahu itu penjiplakan itu adalah lebih dari 30% mirip dengan desain aslinya itu sudah dianggap menjiplak. Kalau saya melihat ini, yang meniru ini sudah hampir 80% mirip dengan desain ini. Nah, akhirnya mulailah viral, banyak yang share kan, lalu dalam waktu beberapa jam aja akun mereka sudah diblokir oleh Instagram karena banyak yang report. Nah, barulah mereka aware dan berusaha menghubungi saya dan mengajak untuk bertemu. Nah, sebelum bertemu saya akhirnya mempelajari bagaimana undang-undang kita dalam hak cipta. Dan dalam salah satu undang-undang kita memang disebutkan bahwa hak cipta itu memang secara otomatis diberikan kepada penciptanya saat karya itu telah selesai dibuat. Apalagi sudah dipublish di khalayak ramai, baik melalui pameran, postingan di sosial media maupun di internet. Nah, saya akhirnya mengumpulkan bukti-bukti dari mana saya mendapatkan ide, kapan dibuat, tanggalnya, email-email saya dengan klien, semuanya saya kumpulkan dengan tujuan nanti saya paparkan ke dalam pertemuan saya dengan pihak yang menjiplak ini. Jadi dalam pertemuan tersebut saya print semua bagaimana awal pembicaraan saya dengan klien sampai akhirnya menjadi desain ini. Ide berasal dari mana, foto-foto semua saya kumpulkan, jadi data saya lengkap. Sedangkan muralis yang meniru ini, datanya cuma satu aja, yaitu Instagram saya. Jadi bisa tanpa saya punya surat hak cipta saya terhadap desain ini, melalui bukti data-data tersebut, saya sudah menang di situ. Jadi pentingnya kita untuk menyimpan jejak virtual kita terhadap karya-karya kita, maka itu pentingnya karya tersebut dipublish. Karena digital kan mencatat itu kapan dipublish, siapa yang pertama kali mempublish, dari mana mereka terinspirasi, itu akan menjadikan data kita sebagai penguat kita bahwa memang benar kita pemilik karya tersebut. Nah, hal ini juga menjiplak ini juga menjadi satu sisi sangat mudah untuk menjiplak, satu sisi sangat mudah untuk diketahui bahwa kamu itu menjiplak gitu, karena mata netizen itu kan ada jutaan ya, jadi kita tidak bisa sembunyi kalau kita itu menjiplak karya orang lain. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi akan sangat rugi jika kita menjiplak karya orang lain lalu kita mempublishnya, atau bahkan kita tidak mempublish saja. Misalkan kita sebuah usaha yang dulu sempat di Renon ya, ada sebuah kafe ala-ala Jepang itu, saya lupa namanya. Akhirnya direport oleh orang lain yang mengetahui bahwa mural atau wallpaper yang ada di dalamnya itu adalah milik ilustrator dari Korea atau Jepang, saya lupa itu. Dan akhirnya menjadi viral, dan bahkan pemilik asli ilustratornya itu tahu gitu, tanpa mereka pernah ke Renon gitu. Mereka ada di antah barantah gitu, tapi mata orang dan orang tinggal foto, seseorang pasti tahu itu punya karya siapa kan. Mereka akan foto itu terus compare, ini asli, ini punya siapa gitu, dan itu di-share, lalu semua orang share dan akhirnya jadi viral. Itu usahanya langsung itu sangat berbahaya bagi sebuah usaha gitu. Jadi sangat disayangkan jika hal tersebut menjadi penghancur sebuah usaha. Kan kita kan tidak ingin sebuah usaha tidak ingin dipermalukan seperti itu kan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Makanya sebenarnya sangat ngeri untuk menjiplak karya orang gitu. Jadi apalagi akhirnya diketahui, itu kan malu banget sebenarnya. Jadi itu dia yang terjadi. Mudah untuk dijiplak, tapi sangat mudah untuk diketahui juga. Kecuali misalkan dagang-dagang di Kerenang ya, mereka tuh nggak punya inilah, mereka nggak tahu malu kalau dijiplak itu. Jadi itu lain lah ininya, itu ranahnya beda itu nggak susah memang kalau
di pasar gitu, desain clothing A dijiplak gitu. Kalau mau ngurus sih bisa aja sebenarnya, kan seperti yang saya buat tadi, kita punya datanya kan, tapi sebagian besar mungkin agak malas ya, karena sebagian besar juga memanfaatkan, melihat ini dengan cara yang berbeda. Mungkin mereka melihat, oh kalau karya saya dijiplak berarti karya saya dikenal gitu kan. Ada juga mindset seperti itu. Jadi terserah bagaimana, mungkin itu menjadi trik untuk membuat produknya lebih dikenal. Mungkin ada juga yang seperti itu gitu. Jadi satu sisi mereka membiarkan penjiplakan produk, membuat produk itu semakin dikenal, lalu mereka membuat versi premiumnya yang susah dijiplak. Tapi itu berbeda-beda ya, tergantung ininya. Lalu tadi pertanyaannya apakah bagaimana dengan penjiplakan, ya seperti yang saya buat tadi, bahwa saya sebutkan tadi bahwa secara hukum tanpa kita mendaftarkan pun kita sudah dilindungi oleh hukum, asal kita datang dengan data yang jelas gitu. Baik, Ya. jadi ada ini ya, kekuatan apa namanya istilahnya, kekuatan hukum itu juga melindungi karya-karya kita itu berdasarkan dari jejak digital yang kita tinggalkan. Betul. Pada saat kita membuat karya. Mungkin bisa jadi pada saat membuat sketch itu juga bisa diabadikan gitu modelnya. Terus mungkin karena sekarang juga sebagian besar artis-artis kita, desainer kita juga sudah banyak menggunakan berbagai macam platform sosial media. Nah, itu juga jejak digital itu juga sangat bisa digunakan sebagai bukti pendukung gitu ya, Bligos ya. Nah, Bligos terkait dengan ciri khas yang Bligos miliki ini kan tentunya mengambil inspirasinya juga dari dari keunikan kita hidup di Bali. Jadi tadi Bligos sempat mengatakan Bali ini memiliki banyak vitamin visual gitu ya. Nah, keren sekali. Memang benar, saya pribadi ketika membuat beberapa desain pun, jadi ketika berkunjung ke pura mana atau daerah tertentu yang ada di Bali, jadi memiliki nuansa ukiran yang berbeda-beda gitu. Misalnya salah satu contoh yang ada di Linggih di pura. Nah, Bli, terkait dengan ini, proses untuk membuat ciri khas desain dari seseorang desainer gitu misalnya seperti Bli Mones, itu apakah ada jalur tertentu yang sudah ditetapkan oleh, artinya Bli Mones mempersiapkan milestone yang jelas ke depannya mengenai desain saya akan bergerak seperti ini nih ke depannya, atau mungkin berjalan seiring waktu saja gitu. Jadi apa yang lagi tren, kita cenderung ke sana, atau seperti apa kira-kira, Bligos? Mungkin bisa di-sharing, karena kan kebanyakan nih teman-teman mahasiswa ini kan biasanya mereka di usia-usia saat ini kan memang sedang membutuhkan, sedang berproses nih untuk menemukan ciri khas dari masing-masing mereka seperti itu. Bagaimana kira-kira? Kalau itu pertanyaan yang paling umum ya, seperti bagaimana untuk mencari style gitu kan. Yang selalu menjadi jawaban saya, style itu jangan dicari gitu. Style itu akan tumbuh sendiri seiring dengan berjalannya waktu, dan seiring dengan konsistensi kita dalam berkarya gitu. Karena tiap tahun kan kita nonton, kita membaca hal baru, kita melihat visual yang baru, kita ngobrol dengan orang-orang yang baru, mendapatkan insight-insight baru, terus kita belajar hal baru, kan itu akan terus membuat kita terus bertumbuh gitu kan. Hal tersebut yang lama-kelamaan, yang pertama itu akan membuat kalau gambar kita lebih bagus lama-lama. Lalu semakin kita bervariasi untuk belajar hal baru, pengetahuan kita akan semakin bagus. Terus mempelajari aplikasi baru juga akan mempengaruhi terhadap style kita. Misalkan orang yang biasa pakai Photoshop lalu belajar After Effects, itu kan berubah stylenya juga kan, akan menyesuaikan dengan hal tersebut. Lalu saat kita, kalau saya contohnya sendiri ya, saya sempat belajar fotografi juga, membuat video juga, membuat prewedding. Itu pun juga mempengaruhi bagaimana cara saya untuk mendesain, karena
itu mempengaruhi banyak bagaimana pemilihan warna, pemilihan mood, dan editing. Karena mulai mengenal, oh ternyata editing pakai setelah gambar, saya bisa edit lagi warnanya di Lightroom gitu misalkan. Kalau dulu saya nggak tahu itu, tapi setelah pelajari fotografi, saya tahu kalau warnanya bisa diedit di Lightroom dengan lebih detail gitu. Lalu saya bisa menggabungkan video gitu. Akhirnya ya pengetahuan saya tentang editing video saya pakai untuk membuat video tutorial gitu kan, itu penggabungan semuanya gitu. Dan kalau saya sangat setuju misalkan kayak Steve Jobs itu bilang connecting the dots ya. Jadi kita kan perbanyak dots, kita belajar A, belajar B, punya pengetahuan C, F. Jadi itu semua akan bergabung lalu membentuk siapa kita yang sekarang gitu. Karena itu memang tidak bisa, itu kembali ke selera ya. Seperti contohnya saya agak susah kalau menjelaskan bagaimana caranya mencari warna kayak punya Bli. Ya gimana ya, itu taste itu. Sama kayak bagaimana orang memilih warna baju, bagaimana orang suka pakai baju hitam aja misalkan, atau ada orang yang suka selera musik, itu kan juga selera kan. Kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu kita akan menemukan apa yang nyaman di kita. Kayak misalkan kalian dengerin Spotify, kalian mungkin nyaman di playlist yang itu aja lama-lama kan. Apalagi kalau udah seumuran kayak saya ya, saya mulai mendengarkan ya lagu-lagu yang saya nyaman dengarkan saat SMA, saat saya awal-awal kuliah, karena ada memori di situ kan. Di desain juga mengenai warna itu pun juga sama, karena kalau saya melihat lagi ke belakang, dari mana saya dapat warna-warna yang vibrant itu, saya ternyata banyak berpengaruh di saat saya 7 tahun kerja di garment. Karena di situ garment itu kan untuk produk wanita ya, jadi warnanya lebih vibrant, dan range umurnya waktu itu produknya dari anak-anak sampai ibu-ibu 50 tahunan gitu. Jadi range warnanya itu sangat beragam, sangat kaya sekali, dan itu produk untuk ekspor. Otomatis saya mendapatkan warna-warna yang pada awalnya saya anggap warnanya itu aneh gitu, karena sangat di luar kebiasaan kita melihat warna gitu. Pantone, kalau anggap ya Pantone yang saya tahu mungkin range 1 sampai 5 gitu. Tapi sampai di situ Pantone-nya bisa 1 sampai 50 bahkan sampai 100 gitu. Jadi saya yang sebelumnya nggak pernah pakai warna itu akhirnya mulai berusaha karena kerjaannya terus-menerus ya. Jadi kita pakai warna itu terus, dan saya juga nggak pernah tahu kalau akhirnya warna tersebut akan menjadi warna yang saya pakai di ilustrasi saya 10 atau 15 tahun ke depannya gitu kan. Yang artinya bahwa kita memang dibentuk dari perjalanan hidup kita gitu. Begitupun juga style desain kita juga akan dibentuk dengan siapa kita bergaul, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, kemana kita selama hidup kita, termasuk di mana kita tinggal gitu. Kayak seperti beberapa teman saya yang memang punya basic seniman di Bali, lalu mereka pindah ke luar negeri, itu otomatis stylenya akan berubah. Warna-warnanya pun juga berubah menyesuaikan dengan negara yang mereka tempati gitu. Misalkan kita tahu si Wayan Daniel, si Wild Drawing, itu stylenya berubah banget saat dia langsung pindah ke luar negeri. Itu pasti ngeblend banget dengan apa yang dia lihat secara visual, apa yang didengar, siapa yang mereka ajak bergaul, itu akan berubah banget gitu. Saya misalkan kalau pindah ke luar negeri, mungkin saya akan menyesuaikan style saya dengan negara tempat saya tinggal gitu. Dan mungkin kita tahu kalau beberapa ilustrator Asia yang tinggal di Amerika, itu bisa kelihatan banget itu stylenya, bahwa mereka punya style modern, tapi masih culture Asia masih ada gitu. Jadi itu yang membentuk kehidupan mereka, itu yang membentuk ciri khas mereka. Jadi kesimpulannya jangan dicari, itu akan muncul sendiri gitu. Ya, jadi tidak dicari ya. Jadi semua itu berdasarkan proses ya. Betul sekali. Nah, terkait dengan proses, Gus, saya juga sering mengikuti dan saya juga sudah mensubscribe channelnya Bli Gusmang yang Terima kasih. YouTube ya. Aktifin lonceng juga. Nah, gini Bli, ada hal yang menarik dan ini juga menjadi pertimbangan saya juga, karena saya dulu juga biasanya kalau bermain desain itu kan di aplikasi Photoshop, CorelDRAW, bahan Illustrator. Nah, ketika kita berganti device,
yang dulunya basis Windows, terus kemudian sekarang berbasis Mac, artinya iOS gitu. Jadi otomatis kemudahan dan kepraktisan, user friendly-nya kita menggunakan sistem juga berpengaruh di sana. Nah, terkait dengan ini, Bli Gus kan sempat juga dulu dengan Procreate ya, untuk sebagai artis untuk developer si Procreate, terus kemudian ke Affinity Designer yang sekarang ini yang sering ada. Nah, di antara dua itu apakah ada ini nggak, Bli? Kan di satu sisi Bli Gus sebagai artis di Procreate, yang lagi di satu sisi sebagai artis di Affinity. Nah, itu ada konflik nggak di sana atau seperti apa? Karena beda era nih gitu. Iya. Bisa di-sharing. Sebenarnya saya juga tester untuk Adobe juga. Jadi saya ada di ketiganya sebenarnya. Kalau mau jujur nih, Procreate sama Affinity itu mereka temenan mereka tuh yang beda itu kan Adobe itu kan sudah seperti apa ya, mereka raja di industri ini, kayak udah menjadi standar kan ininya mereka, program mereka. Tapi yang menarik adalah Adobe tidak merajai tablet gitu aja. Mereka cukup kewalahan untuk mentransfer apps mereka ke ranah tablet gitu. Di mana hal itu berbalik di Affinity sama Procreate, mereka sangat merajai di situ gitu. Dan dari bekerja sama dengan developer ini saya juga belajar juga mengetahui bahwa sebuah usaha walaupun itu kecil, Procreate sama Affinity ini kantornya cukup kecil ya. Yang Affinity ini di Inggris, Procreate ini di Tasmania di Australia. Mereka kantornya kecil, pegawainya nggak lebih dari 20 orang gitu, dibandingkan dengan Adobe yang besar sekali ya. Tapi yang saya pelajari bahwa yang kecil-kecil ini mereka sangat concern dan fokus di hal yang mereka sedang develop gitu. Fokus di situ aja. Mereka sangat aware terhadap masukan dari user. Lalu mereka sangat concern untuk mempolis produknya sepolis mungkin. Maksudnya mereka pingin produknya itu sangat perfect gitu, perfeksionis sekali. Berbeda sekali dengan Adobe yang berusaha untuk mencari range produk itu sangat banyak sekali, sampai mungkin nggak terlalu fokus akhirnya gitu. Kalau saya melihatnya dari sisi ini ya, dari sisi mereka mencoba meraih market tablet gitu, jadi agak kewalahan di situ, karena saya juga ikut memberikan masukan di Adobe juga. Gimana ya, berbeda, kalau saya bilang berbeda. Saya nggak mau mengungkapkan terlalu banyak ya, nanti ada orang Adobe dengar. Jadi pada intinya yang saya pelajari di situ adalah yang walaupun kamu bidang usahanya kecil, tapi kalau kamu fokus di situ, kamu menjadi sangat hebat di situ. Gitu. Jadi itu yang saya salut ke kayak Adobe, kayak Procreate sama Affinity ini, mereka cuma fokus di situ aja gitu, dan mereka sangat concern untuk untuk membuat produknya sangat bagus gitu. Jadi itu yang saya pelajari. Itu yang berusaha saya terapkan di studio saya, bahwa walaupun saya itu ada di gang gitu kan, rumah saya di gang, studio saya juga di gang, tapi kita itu tidak menjadi halangan kita untuk bisa menjadi yang terbaik gitu. Maksudnya kita berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Tidak serta-merta kita harus ke Jakarta gitu kan, tidak serta-merta kita harus punya studio di mana gitu kan, toh ada internet kan, kita bisa kita bisa menjelajah kemana aja dengan internet gitu loh. Jadi tidak harus kita itu tidak harus kita dengan posisi yang sangat mewah gitu, itu intinya. Kita mindset ini juga berlaku saat kamu tidak harus punya iPad untuk memulai berkarya, bahkan dengan pensil sama kertas pun juga mulai aja dari situ. Toh saya juga seperti itu kan dulunya, komputer juga nggak punya, saya jadi hanya kertas, pensil gitu. Mau nyecan saya harus ke kantor Bog-Bog dulu, scan situ, terus
nunggu staff lain tidur dulu baru saya pakai komputernya gitu. Jadi apa ya, mulai dari apa yang ada di depan kita aja gitu. Karena kreativitas itu jangan sampai dibatasi oleh tools. Gitu. Ya, jadi kreativitas tidak harus dibatasi oleh tools ya. Baik, Ya, itu sangat apa namanya menggugah sekali ya. Memang benar pada saat-saat pandemi seperti ini juga apa kreativitas kita itu dituntut pada saat kepepet seperti ini juga untuk lebih berkreasi secara maksimal tentunya biar tidak diam saja kan gitu. Apalagi sekarang iya, kondisinya sudah true normal. Jadi baik teman-teman Stikomers yang sudah yang berbahagia yang sudah hadir di apa namanya webinar Kuliah Industri 2020 kali ini, seluruh rangkaian diskusi dengan Bli Gus Mang Mones juga sudah kita lalui dengan baik. Jadi terdapat beberapa inspirasi ya yang sudah saya rangkum dan ini juga menjadi vitamin baik sekali buat kita semua. Jadi diantaranya yang pertama kolaborasi itu penting. Jadi membawa ya, kita bergerak maju untuk menghasilkan karya yang lebih baik dari sebelumnya. mhm, Kemudian ego dalam berkarya itu juga sangat penting, ego yang positif ya. Jadi sebagai diferensiasi kita atau sebagai ciri khas kita sebagai artis yang membedakan kita dengan artis yang lainnya. Kemudian penting ya, untuk mempublish karya dan harus ada jejak digital agar setiap karya yang dibuat memiliki kekuatan hak cipta. Kemudian mhm, dalam berkarya, mengambil inspirasi budaya tentunya dengan tetap memperhatikan etika dan norma kesopanan dalam mengimplementasikannya dalam bentuk karya visual. Kemudian jika ada satu pintu tertutup, maka pintu lain juga akan terbuka dengan lebar. Jadi kita jangan takut mencoba peluang baru di saat pandemik ini akan muncul situasi yang kepepet. Nah, ini yang membuat kita tuh kreatif dan membuka peluang untuk mempromosikan diri gitu ya atau membranding diri dengan melalui platform-platform yang digital yang ada saat ini gitu ya. Sehingga dari pemaparan Beli Monas tadi juga sudah ada muncul penawaran-penawaran kerjasama dari sponsor-sponsor yang baru, termasuk yang paling baru itu yang dengan Grab ya. Jadi Grab Protect, apa tadi Beli? Grab Protect belanja dan Grab dinner kalau nggak salah yang saya cek ya, di Instagram ya. Terus kemudian dalam situasi yang tak menentu ini penting untuk kita agar dapat tetap beradaptasi sehingga dapat mengikuti perkembangan industri. Ya, jadi kami beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada webinar pagi hari ini, Bli Gus Mones, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan juga kami berterima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa Stikomers yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami mengajak teman-teman untuk mengaktifkan video chatnya, ya, mengaktifkan video chatnya, kita akan melakukan selfie secara virtual. Ya, silakan teman-teman diaktifkan video chatnya. Ya, mohon diperhatikan agar posisi duduknya juga rapi dan pakaian yang dikenakan juga baik ya. Jadi kita akan melakukan sesi foto virtual. Ya, silakan teman-teman mahasiswa bisa mengaktifkannya. Baik, Bli Gusmang bisa menunggu ya, sebentar nggih? Kita mau ada ya, sesi virtual sebentar, foto virtual. oke. Ya. Ya. Sudah ada beberapa, kita masih menunggu teman-teman mahasiswa lainnya, silahkan diaktifkan video chatnya. Ya, silahkan dari teman-teman panitia juga mendokumentasikan. Ya. Ini baru pertama kali ya kita melakukan event seperti ini untuk kuliah industri, yang biasanya kita kuliah industri pembicaranya ada di
aula bertatapan langsung, mungkin juga durasi pelaksanaannya melihat pembicaranya yang sangat menarik sekali dan materi yang dibawakan oleh Bli Gusmang ini juga sangat menarik. Yang pribadi juga mendapatkan wawasan yang baru. Jadi sangat menggugah kita gitu ya, sangat menginspirasi untuk sesi yang pertama kali ini. Dan juga nanti di hari Kamis, sesi pertama kita juga akan kehadiran pembicara, yaitu Bli Marmar Herayuti, ya. Jadi beliau juga akan membawakan materi di webinar kali ini. Baik, karena sesi berikutnya akan berlanjut, gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Terima kasih juga Bli Gusmang Mones untuk sharing session-nya. Walaupun secara virtual ini tidak mengurangi makna pertemuan dan berbagi ilmunya. Ya, pada kesempatan hari ini, kami tutup sesi pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi. Untuk selanjutnya, Bli Mones, PIC-nya akan tim panitia dari kami akan mengontak Bli secara langsung. Oke, terima kasih. Terima kasih.